Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali di mata pelajaran matematika bersama saya Bu HS. Anak-anak ibu di rumah, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras. Anak-anak ibu di rumah, setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, saya harap kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Sejarah teorema Pitagoras. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf dari Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Ternyata yang menemukan teorema Pitagoras bukan Pitagoras loh. Menurut catatan sejarah, terdapat tablet batu milik suku Babilonia yang dipercayai ditulis pada tahun 1800 sebelum Masehi, jauh sebelum Pitagoras lahir. Tablet batu ini berisi kombinasi 3 angka yang merupakan triple Pitagoras. Teorema ini dinamakan teorema Pitagoras karena Pitagoras dianggap sebagai orang pertama yang membuktikan teorema ini secara sistematis. Menemukan rumus Pitagoras. Perhatikan gambar di samping. C adalah sisi miring atau hipotenusa. Kalau ibu biasa menyebutnya sisi di hadapan sudut siku-siku. Kemudian A dan B adalah sisi penyikunya. Jadi, kalau yang C tadi sisi di hadapan sudut siku-siku, A dan B adalah sisi penyikunya. Panjang sisi C yang hijau ya, berapa? Iya, 5 satuan. Panjang sisi A 3 satuan, panjang sisi B 4 satuan. Lalu, nilai dari C pangkat 2 atau C kuadrat adalah, hitung C-nya, seluruh kotak hijau itu dihitung, yaitu 25 kotak atau 25 satuan. Kemudian nilai dari A pangkat 2 yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9 satuan. Benarkah dia 9 kotak? Iya, benar. Kemudian yang B, nilai dari B pangkat 2. B pangkat 2 berarti 4 pangkat 2. 4 kali 4 sama dengan 16 satuan. Benarkah yang warna merah itu 16 kotak? Iya, benar. Bandingkan nilai C pangkat 2 dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. 25 titik-titik dengan 9 tambah 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Maka tanda titik-titik itu adalah tanda sama dengan. Kesimpulannya, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Perhatikan contoh berikut. Fajar diberi tugas oleh gurunya untuk mencari jarak terdekat antara rumahnya dengan rumah Dwi, teman sekelasnya. Jika Fajar ingin pergi ke rumah Dwi, pertama Fajar harus pergi ke arah timur dari rumahnya sejauh 3 km. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 4 km. Nah, soal cerita ini ibu tuangkan dalam sebuah gambar ya. Nih, perhatikan gambarnya. Ke arah timur dia 3 km, lalu ke arah selatan dia 4 km. Pertanyaannya, mencari jarak terdekat. Bagaimana ya? Nah, 3 km ini ibu anggap sebagai A, kemudian yang 4 km sebagai B. Lalu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ibu pakai bahasa kuadrat ya. C kuadrat tambah A-nya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, maka C kuadrat sama dengan 9 tambah 16. Dari mana 9? 3 pangkat 2. Sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Dari mana 16? 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian C pangkat 2 sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Pangkat 2-nya pindah ke sebelah kanan sama dengan, menjadi lawannya. Lawannya kuadrat itu akar. C sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi, jarak terdekat antara rumah Fajar dengan rumah Dwi adalah 5 km. Itu jarak terdekatnya ya.
Kalau mengikuti gambar tadi itu 7 kilometer. Baik anak-anak Ibu, sudah paham ya tentang penyelesaian soal ini. Pertanyaan berikutnya. Fajar berjalan kaki dengan kecepatan 2 meter per detik. 2 meter per detik itu kecepatannya. Maka waktu tercepat yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah Dwi adalah, perhatikan ilustrasi gambarnya. Jarak terdekat antara rumah Fajar dengan rumah Dwi tadi berapa? Iya, 5 kilometer. Satuannya dirubah ke meter. Kenapa? Karena tadi kecepatannya 2 meter per detik. Maka 5 kilometer sama dengan 5.000 meter. Maka waktu tercepat yang dibutuhkan Fajar untuk sampai di rumah Dwi adalah, rumus mencari waktu jika diketahui kecepatan dan jaraknya adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan 5.000 meter dibagi 2 meter per detik. Waktu sama dengan 5.000 meter dikali. Tadi kan dibagi, sekarang jadi dikali. Maka yang pecahan tadi dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Menjadi 1 detik per 2 meter. Maka waktu sama dengan 5.000 meter dibagi 2 meter sama dengan 2.500. Kali 1 detik sama dengan 2.500 detik. Ibu mau ini dirubah satuannya ke menit. Maka 1 detik itu dibagi 60 kan? Maka 2.500 dibagi 60. Nah, itu caranya di samping. Hasilnya adalah 41 menit 40 detik. Jadi, waktu tercepat yang dibutuhkan Fajar untuk sampai ke rumah Dwi adalah 41 menit 40 detik. Nah, untuk latihannya di rumah, coba kerjakan soal ini ya. Sebuah tenda berdiri menggunakan beberapa tali yang diikatkan ke dasar tanah dari ujung tenda. Jika panjang tali yang digunakan adalah 15 meter dan jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri tepat di tengah-tengah tenda adalah 12 meter, maka tentukanlah berapakah tinggi tenda tersebut. Nah, ini tingginya yang diminta ya. Kemudian, jika harga 1 meter tali itu Rp2.000, maka berapakah total biaya yang dikeluarkan untuk membeli tali tersebut? Talinya yang mana aja? Nah, talinya yang ini. Demikianlah materi kita hari ini tentang teorema Pitagoras. Anak-anak Ibu di rumah jangan lupa latihannya dikerjakan ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.